Oke, banyak orang berpikir terancam dipidana gara-gara gagal bayar pinjol, ya. Sebenarnya kan hal inilah yang membuat pemikiran Anda menurun sehingga mentok. Ketika pemikiran mentok, tak jarang orang melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong ini dimaksimalkan lagi pikiran Anda, karena hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Anda tidak akan dipenjara, tidak akan dipidana, tidak akan diperdata kalau cuma sebatas gagal bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol, ya. Karena Anda itu bukan penipu, bukan spesialis memang kerjaannya menipu ini segala, bukan itu gitu loh. Jadi tolong dimaksimalkan lagi pikiran Anda supaya hal-hal buruk tidak terjadi pada diri Anda, ya. Karena saya mau bikinkan seperti ini karena banyaknya orang-orang yang mengakhiri hidupnya gara-gara gagal bayar pinjol. Terima kasih. Ini saya bacain berita, ya, masih banyak yang bunuh diri mengakhiri hidup cuma gara-gara diteror pinjaman online. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong berpikir lebih maksimal lagi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu ya. Karena banyak banget itu berita. Kemarin juga pegawai RS di Jember bagian informasi mengakhiri hidupnya usai diteror pinjaman online. Coba dilihat video saya satu persatu, insya Allah rasa takut Anda akan hilang, Anda tidak akan depresi lagi. Karena teroran pinjol itu dari dulu sampai sekarang seperti itu aja. Kalau memang posisinya Anda panik banget, cabut kartu Anda, hapus WA Anda, kapan perlu Anda nggak usah gunain handphone itu lagi lah kalau daripada panik-panik ya. Yang penting jangan sampai nekat bunuh diri karena itu adalah perbuatan yang salah dan dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu bermurah hati ini untuk hadir di channel Solusi Hutang ataupun yang selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang gitu loh. Pokoknya saya ucapin terima kasih lah buat Anda semuanya ataupun yang baru bergabung atau baru menemukan tentang channel Solusi Hutang sejak Anda gagal di pinjol, telat bayar di pinjol ataupun hal-hal lain tentang pinjaman online, pasti Anda akan menemukan yang namanya channel Solusi Hutang karena saya pribadi selalu membahas tentang pinjol gitu ya. Saya tidak mau membahas konten lain, rasa saya bukan naungan saya gitu loh, tapi saya lebih ke soal hutang-hutangnya dan soal ke motivasinya. Dan hari ini seperti judul yang Anda lihat kan, itu banyak pinjol yang melakukan penipuan gitu ya. Dan ketika dikonfirmasi, mereka seakan berkilah. Salah satunya tentang double penagihan dan double pengiriman ya. Dan hari ini saya mau membahas itu dan saya peruntukkan untuk otoritas jasa keuangan gitu loh, biar ini bisa dilebih seriuskan lagi. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya, silahkan disupport dulu, silahkan didukung penipuan gitu loh ya. Jadi karena banyaknya selama ini orang-orang yang mereport atau mereka yang melaporkan tentang hal-hal mungkin yang sudah sering juga saya bahas ya, tentang double penagihan dan double pengiriman gitu loh. Dan ini banyak banget ketika kita sudah mengajukan ya di pinjol legal ataupun di pinjol terdaftar, tiba-tiba kita mendapatkan email ya, tiba-tiba kita mendapatkan email bahwa telah terjadi double pengiriman ya, dan kita diminta untuk membalikkan kembali uang dengan nominal yang telah kita pinjam ya. Dan biasanya orang-orang yang mendapatkan email seperti ini, orang-orang yang baru mengajukan ya, baru mengajukan di pinjol legal ataupun di pinjol yang terdaftar. Habis itu masuklah nanti email ataupun WA ke nomor mereka bahwa telah terjadi double penagihan dan double pengiriman. Orang dibikin bingung gitu loh, kok bisa terjadi double pengiriman ya. Dan biasanya ini dilakukan pada hari Sabtu ya ataupun hari-hari libur. Misalnya kita mengajukan pada hari Rabu misalnya gitu ya. Rabu, Kamis, Jumat, biasanya di hari Jumat sore kita mendapatkan email itu. Ya, yang saya perhatikan ini karena banyak yang email ke saya, biasanya mereka mendapatkan email itu hari ini, esok harinya libur. Ya. Dan kenapa saya mau logika gini? Kenapa email ini
selalu dengan orang yang berbeda mendapatkan email seperti itu, tapi dengan suasana di belakangnya itu di hari libur. Ya, baru saya menganalisa ketika terjadi adanya double pengiriman, ya, ketika si penipu ini mengaku misalnya terjadi double pengiriman misalnya gitu ya. Habis itu orang-orang tidak akan bisa ngecek karena hari itu hari libur. Kalau mereka pun ke ATM, apalagi mereka yang jarang menengok nominal saldo mereka juga bingung. Ya. Mereka tidak akan tahu dan mereka biasanya akan menunggu untuk hari Senin biasanya gitu ya, untuk hari itu. Dan sementara mulai dari hari Jumat itu, misalnya kita ambil contohnya ya, mulai dari hari Jumat itu mereka sudah menghantam kita terus-terusan. Ayo kirimkan, balikkan, ini nomor Anda kan, ini nama Anda kan, ini segala macam. Pokoknya berbagai opsi dilontarkan oleh debt collector ini. Ya. Dan ini banyak orang yang tertipu dalam dunia ini. Sudah banyak yang membalikkan, akhirnya mereka dalam keadaan tidak sadar pun ya, antara samar-samar lah dibuat dalam situasi kebingungan, mereka membalikkan ya, dengan iming-iming setelah Anda balikan 10 menit kemudian ataupun 5 menit kemudian dana akan dibalikan kembali. Ya, dan akhirnya dari situlah terjadi penipuan. Ya, dan sangat disayangkan banget ini terjadinya atas nama pinjol legal dan pinjol terdaftar. Ya, ini loh. Kita mengajukan di aplikasi pinjol yang legal, yang A misalnya gitu ya, atau yang B misalnya gitu. Habis itu selang beberapa jam atau selang beberapa hari lah misalnya gitu, masuk ya, masuk email yang seperti tadi itu bahwa telah terjadi double pengiriman dan double penagihan. Ya, otomatis orang-orang bingung, double penagihan yang kayak mana ini segala macam. Nanti mereka diminta buat ngisi data, dan di saat Anda diminta buat ngisi data itulah mereka akan tahu kevalidan yang sebenarnya. Ya, yang awalnya si penipu tidak mengetahui nama si debitur, akhirnya tahu karena diminta ngisi data, diminta ngisi rekening, ini segala macam. Ya, jadi kalau saran saya buat teman-teman semuanya, ketika Anda mendapatkan double penagihan ataupun yang disampaikan oleh mereka double pengiriman, jangan balikan dananya. Cek dulu kebenaran informasinya. Abaikan dulu semua tekanan mereka, abaikan semua yang mereka lontarkan, abaikan dulu, cek dulu kebenarannya. Ya, ini ingat ini, cek dulu kebenarannya karena ini banyak banget yang sudah kena tipu. Ya, mereka minjam 1 juta, tiba-tiba dibilangin double pengiriman. Akhirnya dibalikin lagi yang 1 juta. Yang 1 juta sudah hilang, tagihan mereka tetap ada, duit tidak mereka terima lagi. Gitu loh. Ini Anda harus benar-benar ini. Dan begitu juga buat otoritas jasa keuangan. Ya, saya yakin laporan demi laporan tentang hal yang seperti ini itu sudah sering masuk ke ruang pengaduan yang disediakan oleh OJK. Ya, ataupun kepada AFPI sebagai fintech pendanaan Indonesia gitu loh. Ya, saya yakin pengaduan itu sudah banyak mengatasnamakan dari pinjol-pinjol legal atau pinjol P2P lending yang sudah terdaftar ataupun terverifikasi. Ya. Tolong ini ditinjau kembali. Karena saya perhatikan makin ke sini, segi keamanan dari pinjol sendiri itu makin mudah dibobol. Ya. Seakan seperti itu. Ya, makin ke sininya, tapi saya melogika seperti ini. Contoh, saya minjam di salah satu aplikasi yang sudah terdaftar ataupun yang sudah legal. Ini contohnya ya, saya minjam. Habis itu di ACC. Taruhlah saya minjam 1 juta, habis itu di ACC. Tiba-tiba datang email bahwa mereka tahu persis bahwa saya meminjam di pinjol tadi. Gitu loh, misalnya, Medi, kamu tadi telah mengajukan dana di aplikasi ini dan itu telah terjadi double penagihan atau double pengiriman. Jadi saya melogika, apa mungkin orang dari luar dari aplikasi itu mengetahui bahwa saya meminjam di aplikasi itu? Ya. Jadi mustahil gitu loh. Sama kayak di rumah saya membangun sebuah rumah, tiba-tiba saya membeli lemari ataupun kursi. Apa mungkin gitu loh ya, kalau tidak diumumkan, walaupun orang melihat ada orang lewat membawa lemari ataupun kursi, orang itu kan tidak tahu tujuannya ke rumah saya. Ya, kalau bukan si pengantar tadi yang ngomong. Gitu loh. Jadi saya rasa di sini ada keterkaitan di masing-masing pihak gitu loh.
Karena ketika dikonfirmasi, ada di beberapa pinjol yang dikonfirmasi mereka tidak mengakui. Dan mereka bilangin kalau memang ada yang mengataskan nama kami itu penipuan. Ya. Oke, kami bisa mencerna itu dalam dunia penipuan. Tapi kenapa mereka bisa tahu persis nama kita, identitas kita, dan jumlah pinjaman kita? Ya. Berarti ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang terbuka di dalam hal ini, ya. Mungkin data, mungkin apa, pasti akan ada gitu loh. Kalau nggak mungkin penipu bisa tahu persis nama si debetur, jumlah pinjaman si debetur, dan mereka tahu juga si debetur minjam di mana gitu loh. Dan ini perlu diselidiki lebih lanjut lagi oleh otoritas jasa keuangan karena sudah banyak itu yang menangis gara-gara hal ini, ya. Jadi jangan kita anggap sepele dan anggap sepele, karena saya perhatikan makin kesini masalah pinjol tidak bisa kita anggap masalah ece-ecean gitu loh, atau masalah yang dibilang tempiring aja gitu loh, masalah rendah gitu ya, nggak bisa. Tapi ini sudah menjadi masalah serius, ya, karena hampir di semua pelosok masuklah yang namanya fintech dan pinjol, ya. Karena kemurahan kita berbelanja, ada suatu lembaga untuk membiayai. Jadi tidak bisa menutup kemungkinan tentang hal ini. Jadi kita harus bisanya membenahi dari hal-hal yang akan merugikan masyarakat untuk kedepannya. Ya, ini bisa dijadikan PR oleh otoritas jasa keuangan. Saya yakin itu pengaduan itu pasti banyak ke otoritas jasa keuangan tentang double penagihan dan double pengiriman dari aplikasi yang telah mereka sebutkan. Ya, kalau pihak aplikasi bersangkutan tidak mengakui bahwa hal itu terjadi, oke, berarti siapa yang membocorkan data ini? Ya, kenapa mereka bisa tahu nama si debetur, jumlah pinjaman, dan peminjamnya tanggal berapa, jam berapa mereka tahu gitu loh. Berarti ada data ini saling dioper-oper gitu loh. Dan mudah-mudahan OJK bisa mencari siapa di balik ini. Karena ini sudah banyak orang yang dirugikan dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya video saya hari ini itu bisa sampai tembus ke OJK dan bisa menjadikan sebuah masukan dan untuk lebih meningkatkan lagi segi pelayanan apalagi tentang pinjaman online, karena ini banyak banget. Belum lagi hal-hal segi-segi keamanan dari pinjol ini yang sangat lemah, yang mudah dibobol oleh orang-orang yang mempunyai